Tahun 1945, udara yang seharusnya dipenuhi janji kemerdekaan malah bercampur bau asap dan ketakutan. Di Bekasi, kota yang berada di ambang kemerdekaan, perjuangan yang berbeda sedang terjadi. Pekikan merdeka tak terdengar lagi. Yang ada hanyalah jeritan orang-orang tak berdosa, derak api yang melahap rumah, dan deru tembakan yang memekakan telinga, melukiskan gambaran mengerikan. Bekasi, yang dulu merupakan suar harapan, kini lautan api. Jalanan yang dulu ramai, kini kosong melompong. Tawa anak-anak tergantikan oleh kesunyian yang mencekam, hanya dipecahkan oleh gema kekerasan di kejauhan. Inilah Bekasi, bukan di awal pembebasannya, tetapi di tengah tragedi yang terlupakan. Inilah kisah Operasi Inggris India Gempur Bekasi, kisah yang terukir di sisa-sisa kota yang hangus, dan kenangan orang-orang yang dibungkam. Benih-benih konflik telah ditabur jauh sebelum tembakan pertama bergema di Bekasi. Akhir Perang Dunia Kedua membawa janji kemerdekaan Indonesia. Tetapi bagi Belanda, kekuasaan mereka masih jauh dari selesai. Dengan berpegang teguh pada ambisi kolonial mereka, mereka kembali ke tanah Indonesia, bukan sebagai pembebas, tetapi sebagai penjajah. Kedatangan mereka disambut dengan perlawanan sengit. Rakyat Indonesia yang telah merasakan kebebasan menolak untuk tunduk kembali. Bekasi, yang terletak strategis di pinggiran Jakarta, menjadi medan pertempuran yang penting. Di sini, milisi Indonesia dipersenjatai dengan keberanian yang tak tergoyahkan, dan senjata apapun yang bisa mereka dapatkan, bersiap untuk mempertahankan kebebasan yang susah payah mereka peroleh. Mereka tahu musuh itu kuat, sumber daya mereka sangat besar, namun mereka siap berjuang, mati, demi hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Semangat mereka yang pantang menyerah akan menjadi bukti keinginan manusia akan kebebasan. Tanah bergetar, bukan karena gempa bumi, tetapi karena rentetan artileri Inggris yang tak henti-hentinya. Rawapasung, sebuah desa yang tenang di jantung Bekasi, menjadi tempat kekacauan yang tak terbayangkan. Milisi Indonesia kalah jumlah dan persenjataan, bertempur dengan sengitnya harimau yang terpojok. Setiap peluru yang ditembakkan, setiap granat yang dilemparkan, adalah bukti semangat mereka yang tak tergoyahkan. Mereka tahu peluang mereka kecil, namun mereka terus berjuang, untuk keluarga mereka, untuk rumah mereka, untuk kebebasan mereka. Tetapi musuh tak kenal lelah, daya tembak mereka luar biasa. Rawapasung, yang dulu merupakan suar harapan, menyerah pada kenyataan perang yang brutal. Saat kegelapan turun, pertempuran meluas ke jalan-jalan Pondok Ungu. Kali ini, musuh tidak pandang bulu. Rumah-rumah dihancurkan, keluarga tercerai berai. Udara yang tebal dengan bau mesiu dan daging yang terbakar dipenuhi jeritan orang-orang yang ketakutan, pria, wanita, dan anak-anak. Malam yang panjang, kegelapan yang menyesakkan. Pasukan Inggris India yang didorong oleh rasa kewajiban yang salah arah dan arogansi kolonial melepaskan amarah mereka kepada orang-orang yang tidak bersalah. Jalan-jalan Pondok Ungu yang dulu hidup dengan tawa dan komunitas berubah menjadi lanskap mimpi buruk, kematian dan kehancuran. Ini bukan pertempuran, ini adalah pembantaian. Bagian 5 Bekasi dalam kobaran api, kota menjadi krematorium. Matahari terbit di kota yang rusak tak dapat dikenali. Bekasi, yang dulu semarak dan penuh kehidupan, kini menjadi reruntuhan yang membara. Udara, yang berat dengan asap dan bau kematian, menggantung seperti kain kafan di atas lanskap yang hancur. Rumah-rumah menjadi abu, kerangka mereka membentuk bayangan panjang di atas tanah yang hangus. Jalanan, yang dulu ramai dengan kehidupan, kini sunyi senyap, kecuali derak bara api yang padam, dan tangisan keluarga yang berduka di kejauhan. Sungai-sungai, yang dulunya penuh dengan ikan, kini merah oleh darah orang-orang yang tidak bersalah. Bekasi, kota harapan, telah menjadi kota duka, pengingat suram akan harga kebebasan yang brutal. Bagian 6. Mengungkap kengerian, kuburan bisu. Berbicara, hari demi hari berlalu, asap menghilang, memperlihatkan betapa dahsyatnya kengerian itu. Kuburan massal, tersebar di lanskap yang sunyi,
berdiri sebagai saksi bisu atas kekejaman yang dilakukan. Setiap kuburan, bukti kebrutalan yang dilepaskan pada warga sipil yang tidak bersalah. Penggalian dimulai. Tulang belulang menumpuk di atas tulang belulang, menceritakan kisah mengerikan tentang pembunuhan tanpa pandang bulu. Tengkorak, beberapa berlubang peluru, yang lain hancur tak dapat dikenali, melukiskan gambaran mengerikan tentang teror yang terjadi. Ini bukan hanya tulang belulang, ini adalah sisa-sisa kehidupan yang terpotong, impian yang hancur, masa depan yang dicuri. Bagian 7, kegagalan diplomasi, permohonan Syahrir dan Soekarno. Sementara Bekasi terbakar, para pemimpin Indonesia Sultan Syahrir dan Soekarno, yang baru diangkat sebagai Perdana Menteri dan Presiden, mati-matian mencari solusi diplomatik. Permohonan mereka untuk perdamaian, untuk alasan, tidak didengar. Inggris, dibutakan oleh ambisi kolonial mereka, menolak untuk mengakui kekejaman yang dilakukan atas nama mereka. Janji mereka tentang kemerdekaan Indonesia terdengar hampa dengan latar belakang reruntuhan Bekasi yang membara. Diplomasi tampaknya telah gagal. Bagian 8, bisikan masa lalu, suara Bekasi yang tak terdengar. Para penyintas, dihantui oleh kenangan hari naas itu, mundur ke dalam bayang-bayang. Ketakutan yang ditanamkan oleh kebrutalan yang mereka saksikan, membungkam lidah mereka. Kisah-kisah penderitaan mereka, kehilangan mereka, tetap terkunci, hanya dibisikkan secara pribadi di rumah mereka. Tetapi keheningan mereka berbicara banyak. Ini berbicara tentang kengerian yang tak terkatakan yang mereka alami, tentang orang-orang terkasih yang mereka hilangkan, tentang luka yang tidak pernah bisa disembuhkan oleh waktu. Keheningan mereka adalah dakwaan yang memekakan telinga atas kebrutalan yang mereka hadapi, pengingat nyata akan korban manusia dari perang dan warisan trauma yang abadi. Kisah mereka, meskipun tidak terucapkan, pantas untuk didengar, karena mereka memegang kunci untuk memahami harga sebenarnya dari tragedi yang terlupakan ini. Bagian 9, jangan sampai kita lupa, warisan abadi dari tragedi yang terlupakan. Operasi Inggris India gempur Bekasi, mungkin merupakan bab yang terlupakan dalam sejarah, tetapi lukanya sangat dalam. Sisa-sisa Bekasi yang hangus berdiri sebagai bukti kenyataan brutal kolonialisme dan pengorbanan manusia demi kebebasan. Ini bukan hanya kisah tentang kota yang hilang, tetapi kisah tentang ketahanan, keberanian, semangat manusia yang abadi. Ini adalah kisah yang perlu diceritakan, bukan untuk membuka kembali luka lama, tetapi untuk menghormati ingatan mereka yang gugur, dan untuk memastikan bahwa kekejaman seperti itu tidak pernah terulang. Kita harus mengingat Bekasi, bukan hanya karena tragedi yang dialaminya, tetapi juga karena keberanian yang ditunjukkan rakyatnya dalam menghadapi rintangan yang luar biasa. Kita harus mengingat Bekasi, karena ini berfungsi sebagai pengingat nyata bahwa kebebasan tidak pernah gratis, dan harganya sering dibayar dengan darah dan pengorbanan. Jangan sampai kita lupa.